الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وذي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa'lam halaman 13 baris kelima dari bawah. Wa'lam ketahuilah olehmu dengan yakin. Jadi wa'lam bil yakin maksudnya. Annahu bahwasanya la yastakhillu tidak mampu, yastakhillu kada mampu bi'ardi jami'i umurihi dengan mengerjakan seluruh adab-adab perkara agama kita allati taqa'u lahu fi dhahirihi yang ada pada zahir agama kita wa batinihi maupun adab-adab batin yang dituntut oleh agama kita alal kitabi wa sunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi kada mampu sebenarnya. Siapa yang kada mampu itu? Kullu ahadin atau failnya lah kullu ahadin, kebanyakan orang, tiap-tiap orang kada mampu. La yastaqillu tu fi'il failnya kullu ahadin. Jadi jar Imam Habib Abdullah Al-Haddad kada mampu kita itu rata-rata kita seberataan ini kada mampu menggawi seluruh perkara agama kita baik sisi zahir maupun batinnya apabila langsung mengambil kepada Quran dan Sunnah. Nah, itu kada mampu kita karena kemampuan kita di situ terbatas. Hampir seluruh manusia nangka itu jasadin kullu ahadin. Nah maka fa inna dzalika karena mengambil pemahaman Quran langsung ke Quran dan hadis itu dzalika maksudnya makhsusun bil ulama'i rasikhin itu hanya tertentu bagi ulama-ulama yang rasikhin yang mereka itu mantap di bidang ilmu. Nah rasikh ya kita arti rasikh itu memang sudah sangat mendalam memahami ilmu agama. Nah, mereka itu memang kawal langsung ke Quran langsung ke Quran ke hadis mengambil kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Nah, mun kita secara kebanyakan kita kada mampu. Hendak belajar baudo kayak caranya mengambil ke Quran dan ke hadis kada mampu kita. Nah, yang ada sekarang ini kita mau pati perguruan. Nah, perguruan kita mau pati perguruan sidin sesuai lawan pelajaran yang di kitab-kitab. Fa'in azizta an syai'in jika engkau kada mampu sedikit pun tentang mengambil tata cara beragama baik sisi zahir maupun sisi batinnya langsung ke Quran dan ke hadis fa'alaika fawajaba alaika maka wajib atas engkau birruju'i mempelajarinya tadi kembali ila man amarakallahu birruju'i ilaih kepada orang yang Allah menyuruh kita kembali ke orang tersebut. Siapa itu? Bi qaulihi ta'ala Allah sudah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika nyawa kada paham Quran dan hadis hendak beribadah maka fas'alu tanyalah ahla dzikri orang-orang yang ahlu dzikri bukan ahlul ilmi ya tapi ahlu dzikri artinya orang yang sudah paham ilmu itu baik zahir maupun batinnya itu ahlu dzikri sebenarnya. Kalau ahlul ilmi bisa aja paham zahirnya aja batinnya belum mengerti maka disebut ahlu dzikri paham ilmu zahir dan batin. Di situ kita disuruh batakun in kuntum la ta'lamun jika kalian kada mengetahuinya. Wa ahlu dzikri dan bermula ahlu dzikri adalah ini pada hakana maksud ahlu dzikri itu adalah pertama al ulama'u billah mereka itu kenal dengan Allah dulu wa bidinihi dan kenal dengan agamanya. Kalau orang alim kenal dengan agamanya aja
berarti belum disebut ahlu dzikri ngarannya. Imbah nintu pulang mereka itu selain dari kenal dengan Allah, kenal dengan agamanya, al-amiluna bi ilmihim. Mereka itu mengamalkan dengan ilmu mereka. Mengamalkannya ibtigha'a wajhillahi ta'ala, semata-mata menuntut karidaan Allah. Nah, semata-mata menuju karidaan Allah. Nah, ini yang disebut ahlu dzikri namanya. Jadi secara garis besar nangka ini orang ini yang kita disuruh bertakun, belajar atau mencontoh lawan sidin ini paham ilmu zahir dan paham ilmu batin. Nah, mengerti keduanya dan sidin bujur-bujur mengamalkan ilmu yang sidin pahamin itu semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Nah, az-zahiduna fid dunya, dan mereka itu ahlu dzikri tadi az-zahiduna fid dunya, zuhud dalam perkara dunia. Arti zuhud itu macam-macam pang definisi zuhud ini, cuma kita ambil pengertian guru kita. Nah, jar guru sekumpul bahari zuhud ini pamurah fid dunya, dalam urusan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, ada aja dunianya di tangan tapi kada dipamalarakan, tunaran zuhud. Sebab kalau dunianya ada dan kita kada pamalar, itu bermanfaat bagi orang. Kalau kita zuhud meninggalkan dunia, itu kada bermanfaat bagi orang, bagi kita aja yang selamat. Alladzina, yang mereka tersebut la tulhihim tijaratun. Artinya mereka berdagang juga kayak orang juga berdagang, tetapi dagangan mereka itu kada melalaikan mereka dari ingat lawan Tuhan. Wala bai'un, kada juga perjual belian mereka itu melalaikan mereka. An dzikrillah, dari an dzikrillah ini pemahamannya 4. Nah, pertama menuntut ilmu atau mengajar ilmu, menuntut ilmu atau mengajar ilmu. Yang kedua menyempurnakan yang wajib. Yang ketiga mengerjakan yang sunnah semampunya. Yang keempat berwirid. Itu disebut an dzikrillah secara umum. Nah, jadi usaha perdagangan, perjualbelian itu kada melalaikan mereka dari dzikrillah ini. Nah, ini yang disebut zuhud narannya. Ad'una ilallah ala basiratin. Nah, mereka itu pun mengajak kepada Allah ala basirah, atas jalan yang terang benderang. Nah, jelas di kita jalannya, ada yang bakadep itu. Nah, al mukasyafuna, hati mereka terbuka. Al mukasyafuna bi asrarillah, mereka itu mempunyai hati tembus pandang, mengetahui akan rahasia-rahasia Allah. Nah, itu bubuhan orang yang ahlu dzikri tadi. Jadi ilmu bubuhannya itu bukan hanya ilmu yang di kitab, tetapi ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala. Sebab hati mereka itu tempat Allah menandak rahasia-rahasianya. Faqad azza, anggaplah cakaibar zaman wah ini guru sekumpul ya, kalau nah nang kaya sidin itu nah. Faqad azza, sungguh langka, ala basitil ardi, di permukaan bumi ini, wujudu ahwahidin min haulai, adanya satu pun dari mereka itu langka. Lah, nang kaya guru sekumpul tuh. Lawas kita mencari yang kayak itu ya kalau. Nah, sungguh langka jar Habib Abdul Al-Haddad, langka benar. Hatta sehingga sampai-sampai laqad za'ama jama'atun, ada yang menyangka atau memutuskan sekelompok jamaah minal akabir, dari para ulama, pembesar-pembesar ulama nih, annahum, bahwasanya ulama yang kaya itu mafkuduna, kadada lagi. Nah, yang menguasai ilmu zahir, menguasai ilmu batin, mengamalkan dengan keduanya, imbah itu pulang mukasyafah, imbah itu hatinya tempat Allah menandak rahasia-rahasia Tuhan, itu mafkudun, kadada lagi. Ujar Habib Abdul Haddad, ada menyangka sebahagian pembesar ulama menganggap yang kayak itu kadada lagi. Kebanyakannya ada yang ulama batin saja semacam, ulama ilmu zahirnya kada paham. Ada juga yang ulama zahir saja ilmu batinnya kada paham. Nah,
Wal haqqu, padahal yang sebenarnya annahum mawjuduna, ujar Habib Abdullah Al-Haddad, padahal sebenarnya mereka itu masih ada aja. Jadi orang yang berpendapat bahwa ulama-ulama yang langka ini, yang tadi kadada, itu tak salah. Jadi yang bujur itu annahum mawjuduna, mereka itu masih ada. Walakin, akan tetapi, walaupun ada, qad satarahumullahu, Allah menutup akan mereka itu biridail izzah, dengan tutupan selendang kemuliaan. Artinya disembunyikan Tuhan. Nah, kebanyakannya kada diungkai. Nah, kalau zaman para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kelihatan benar. Ulama yang kayak ini nampak benar. Nah, kalau kita zaman Habib Abdullah Al-Haddad itu ditutup. Apalagi zaman wayah ini disimpani oleh Tuhan. Kenapa? Nah, Allah wa dharaba alaihim suradikhatil ikhfa'i, dan Allah menutup. Darabatu asal mana memukul, cuma maksud di sini menutup lah, karena darabatu artinya 41 macam arti daraban itu. Nah, banyak loh artinya, di antaranya menutup. Wa daraba alaihim suradikhatil ikhfa'i, dan Allah menutup kepada mereka itu akan tutupan yang samar. Nah, surah diketut tutupan yang samar aja kita. Macam-macam. Jadi guru 10 bahari ada orang ini wali ditutup Tuhan dengan ahli masalah nahu. Orang mengira sidin ahli nahu, padahal orang tersebut wali Allah Ta'ala yang sanggup menjadi mursyid. Nah, ada juga ditutup dengan ahli fikih, ahli benar fikih, dikira orang ahli fikih, padahal orang ini wali Allah Ta'ala. Nah, nangka itu. Ada juga urusan berdagang, kita harus sidin, dikira orang sidin ini ahli bisnis, padahal wali Allah Ta'ala. Nah, ini yang disebut suradiqat, ini tutupan yang menyamarkan orang tadi. Kenapa Allah menutup mereka itu sehingga kada nampak di permukaan bumi ini? Li ghaflatil khassah, karena ulama-ulama khassah itu ulama zahir kebanyakan, wa irad li ghaflatil khassah itu artinya ulama-ulama yang zahir ini sudah melupakan mereka, kada tapi mencari lagi. Nah, ada tapi tak tegaduhi lagi urusan nangka ini, yang kebanyakannya urusan yang berlomba-lomba aja, baliman, berpintaran. Nah, jarang tak perhatikan lagi ulama yang, atau jarang kita menuntut untuk kebersihan hati kita tuh jarang. Yang wayah ini nih, kebanyakannya lulus misalnya sudah sekolah 10 tahun di Jawa, betul pulang menyambung pulang 10 tahun di Makkah, menyambung pulang 10 tahun di Maroko, menyambung pulang 10 tahun, betul anak aras pulang. Nah, jadi padahal sudah ulama nih, cuma kada ingat urusan membina hati. Lalu karena kada dicari, lalu kada tetamu. Nah, ulamanya aja sudah lupa, lawan ulama yang ada nengkain, yang membawa kepada Allah. Nah, bahkan wa iradil ammah, orang-orang yang umum bang nyata jelas berpaling, berpaling. Arti berpaling nih maginnya sampai ulamanya aja kada tapi tahu lagi urusan yang kayak itu, apalagi bubuhan yang orang awamnya, ammahnya. Maka orang ammahnya tadi, orang awam tadi i'rad, berpaling mereka itu ala, titik di situlah, berpaling mereka itu wa iradil ammah. Nah, karena mereka orang awam berpaling, kada mau urus lagi urusan yang agama, hanya mau urus urusan dunia aja. Betul ulamanya pulang urusannya hendak yang berpintaran aja lagi. Padahal ujar guru bahari lah, kita mun sudah alim disuruh pulang belajar sampai ke bungul. Nah, belajar sampai ke bungul itu kada ada lagi ini. Yang ada beli sudah alim, kayak apa supaya bertambah alim lagi, supaya nomor 1 pak alimnya. Nah, itu termasuk ghaflatil khassah narangnya. Imbah itu bilang wa iradul ammah, orang-orang awamnya begini mau urus dunia aja, titik lah. Faman talabahum, barang siapa mencari atau menuntut mereka, mencari ulama yang langka tadi nih, bisidqin, dengan niat yang benar. Bisidqin itu dengan niat yang benar, wajiddin, dan ada kesungguhannya, bidzalika, pada mencari mereka. Dari kata mencari. Nah, siapa saja yang mencari mereka hendak berguru nih, bisidqin, asal niatnya bujur, wajiddin, ada kesungguhan, bidzalika, dalam mencari, maka hasilnya apa?
lam yu'awwizhu insyaallah taala wujudu wahidin minhum. Nah, lam yu'awwizhu tidaklah menyulitkan, tidaklah sulit akan mereka itu insyaallah wujudu wahidin minhum, adanya satu dari mereka. Nah, wujudu itu fa'ilnya lam yu'awwiz nih tuh. Jadi dua syaratnya mun kita hendak bertamuan lawan guru kayak itu, pertama niatnya bujur semata-mata hendak menuju Allah Ta'ala. Nang kedua jiddin, ada kesungguhan. Maka asal ada niat bujur dan ada kesungguhan, lam yu'awwizhu insyaallah ta'ala wujudu wahidin minhum, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Fasidhu, maka kebenaran satu niat, kebenaran niat kita tuh untuk mencari guru itu adalah saifun, nang seperti pedang. La yudau ala syai'in, tidak diletakkan pedang itu atas sesuatu illa qata'ahu, melainkan memutus akan sesuatu tersebut. Nah, memang pedang tajam tuh andak tiap yang di mana yang sesuatu tuh paket tuh. Nah, asal ada kesungguhan maka bertamuan ke sidin. Wal ardu, dan bermula bumi, ini ujar Habib Abdullah Al-Haddad, bermula bumi ini la takhlu, kada pernah sunyi, min khaimin lillah bihujjatin, dari wali Allah yang mereka nintu mempunyai hujjah zahir dan batin. Nah, jadi kada pernah sunyi bumi ini dari qaim lillahi bihujjatin, yang berdiri di jalan Allah dengan hujjah. Nah, pasti ada, tiap zaman itu pasti ada. Nang kayak itu ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, cuma mereka disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati. Nah, senantiasa ada satu golongan dari umatku, zahirina 'alal haqqi, mereka nintu menampakkan kebenaran mereka, kebenaran Allah Ta'ala dinampakkan di diri mereka. Artinya berpegang di jalan Allah itu maksudnya. La yadurruhum, dan tidak memberi mudarat akan mereka, man oleh orang, nawa'a yang memusuhi hum akan mereka itu. Nawa'a fi'il madi, yang memusuhi akan mereka itu, hatta ya'tiya amrullah, sampai kena terjadi kiamat. Nah, jadi tiap masa pasti ada ulama-ulama yang mereka itu dicintai oleh Allah itu tiap masa. Ulama yang dicintai oleh Allah inilah yang berisi kemampuan sanggup mengantar kita menuju Allah. Nah, ulama yang dicintai oleh Allah. Mun ulama yang jadi musuh Tuhan, ya ada kesanggupan di situ, bidangnya lain. Ulaika, mereka itulah kekasih-kekasih Allah itu, nujumul ardi, bintang-bintangnya bumi. Nah, artinya penerang-penerang di bumi ini nah. Wa hammalatul amanati, dan mereka itulah yang membawa rahasia-rahasia amanah dari Allah. Amanah atau rahasia-rahasia dari Allah. Hibak hati mereka itu rahasia Tuhan. Nah, wa nawabul mustafa, gantian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawab itu gantian, naibun naibani nawabun, wawnya bertasydid lah, nawabun, gantian-gantian nabi mereka itu. Wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi. Kalaunya nawab itu gantian ilmu nabi secara batiniah. Kalau warasatul, mawaris ilmu nabi secara zahiriyah. Nah, itu. Jadi kalau nawab, naibul fa'ilnya nabi nih, naibnya itu ilmu yang batiniah nabi, orang itu mawaris. Kalaunya warasatul itu mawaris ilmu nabi bintangan zahirnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha lawan Allah. Ulaika hizbullah, mereka nintulah yang berada di jalan Allah, atau disebut ahlullah. Hizbullah itu ay ahlullah, keluarga Allah Ta'ala, maksudnya dekat dengan Allah. Ala, perhatikanlah, inna hizballah hum al muflihun, perhatikanlah sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah itu humul muflihun, mereka itulah yang beruntung. Nah, paslon, ini suatu pasal, wa alaika bitahsini mu'taqadika. Nah, mu'taqadika, wajib atas engkau memperbaiki
i'tikad engkau, memperbagus i'tikad kita atau menyempurnakan i'tikad, wa islahihi dan memperbaikinya munnya salah, wa taqwimihi dan meluruskannya akan i'tikad tersebut abilanya bengkok, ala manhajil firqatin najiyah atas jalan golongan yang selamat. Nah, jadi kita disuruh oleh Habib Abdul Haddad tafakur memikirkan etikat kita sekarang nih bujur kada etikat kita nih, jangan-jangan etikat Abu Jahal atau etikat Dajjal atau etikat Fir'aun. Nah, wahia etikat yang selamat itu wahia fil firqatun najiyah, yaitu al ma'rufatu sudah terkenal. Arti ma'rufah itu sudah populer aja kita. Min baini sairil firaqil islamiyah, di antara seluruh firqah Islam. Nah, jadi pembanyaknya aliran penganutnya itu, nah itu adalah aliran yang selamat. Itu memang Tuhan sudah menghendaki nangka itu. Aliran yang selamat ini memang paling banyak golongannya. Siapa mereka? Bi ahli sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi wah ini orang masih asingnya pulang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya kalau, nah jadi ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bahari ada yang ahlus sunnah aja, kada mau bebot wal jamaah. Wah ini berataan memakai sambatan gelar ahlus sunnah wal jamaah juga. Nah tapi dirinci pulang oleh Habib Abdul Haddad, wahum mereka nintulah al mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mutamassikun masih kuat berpegang. Nah kita akan menilai nah mana yang bujur-bujur ahlus sunnah, mana kada. Al mutamassikuna masih kuat berpegang bima dengan ajaran kana alaihi Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu dan sahabatnya. Nah, bila menyalahi sahabat lain ahlus sunnah. Nah, wa anta dan engkau tuh dimakan alaihi Rasulullah wa ashabuhu itu di garis bawah, itu penting benar nih. Karena ini banyak orang menyalahi sahabat Nabi. Nah, mau umpati Nabi aja gawin sahabat kada diumpati. Nah, wa anta dan engkau idza nazarta apabila mau berpikir, nazar itu berpikir, bifahmin mustaqimin dengan pemahaman yang lurus, asal dengan pemahaman yang lurus. Kada model kayak pemahaman yang sesat dah. Ala qalbin salimin, di atas hati yang selamat dari penyakit. Nah, jadi asal engkau tuh mau berpikir, tapi engkau itu bisi pemahaman dulu bujur. Ada beguru juga nih. Imbah itu pulang hati engkau selamat dari penyakit. Kada bersifat hasad, kada bersifat sangka jahat, kada dulu bersih dulu hati. Hendak berpikir itu mencari yang mana aliran yang selamat nih. Engkau pikirkan dalam keadaan hati yang selamat dari penyakit tadi, fi nususil kitabi was sunnati, pada nas-nas Al-Qur'an was sunnah dan hadis Rasulullah, al mutadhamminati yang mengandung li ulumil iman, perkara ilmu iman. Nah itu ada khusus kitabnya perkara ilmu iman itu. Dan engkau pulang memikirkan wa ta'ifati syari salafi as-solihi. Nah golongan mereka yang termasuk salafis soleh. Salafis salih itu siapa? Minas sahabah, sahabat Nabi. Nah, itu salafus salih. Wa tabi'in, muridnya sahabat. Bahkan wa tabi'in, muridnya tabi'in. Nah, maka asal engkau mau memelihati keadaan mereka itu, asal dengan pikiran yang jernih, imbang itu hati yang bersih, alim tak engkau akan mengetahui dengan jelas dan yakin. Wa tahaqqaqta, dan engkau akan mantap keyakinan. Apa nih tuh? Annal haqqa, bahwasanya yang sebenar-benarnya bujur, bahwasanya yang sebujur-bujurnya benar. Etikat yang mana? Yaitu ma'al firqatil maususati, adalah golongan. Alah, ini penting digaris bawahin. Golongan maususah yang sudah didirikan, diasaskan bil asy'ariyah. Nah, garis bawahin asy'ariyah. Habib Abdul Haddad memadahkan tauhid yang bujur itu adalah yang bubuhan asy'ariyah. Nah, wah ini pian bukan jadi YouTube banyak yang memadahkan asy'ariyah itu sesat. Orang anu wah ini nih.
Asy'ariyah itu bila Asy'ariyah berarti sifat 20 tuh. Pelajaran tauhidnya. Bila lain Asy'ariyah kada sifat 20. Asy'ariyah itu nisbahnya sandarannya ila syekh, yaitu kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, abahnya Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, jadi Asy'ariyah. Bukan sidin itu maulah pemahaman, kada sidin maulah menyusunakan ini yang bujur, ini yang salah, jangan ini yang bujur kayak ini. Nah, yang mana yang bujur yang datang dari Nabi, sidin menyusunakan. Karena waktu zaman sidin itu macam-macam aliran. Ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Qadariyah, macam-macam. Nah, lalu sidin tadi menyusun, mengambil, menyelamatkan mana yang bujur-bujur ahlu sunnah wal jamaah. Karena sidin yang memulai memundasikan maulah kaidah-kaidahnya yang ahlu sunnah jamaah sesuai Nabi, kayak ini sidin memulai, maka dikenallah itu disebut paham Asy'ariyah namanya. Bukan sidin maulah paham seorang, kada. Sidin yang memulai menyusun kaidah-kaidahnya supaya kita mudah mengenali mana yang bujur, mana yang salah. Nah, yang bujur nang kayak ini aja sidin sesuai ajaran Nabi. Nah, sidin memulainya menyusun itu, membentuk kitab segala macam. Nah, maka disebutlah ajaran Asy'ariyah namanya, atau manhaj atau jalan Asy'ariyah di bintangan tauhid atau i'tikad. Rattaba bil madi. Rattaba beliau menyusun. Menyusun rattaba itu. Sidin Imam Asy'ari nih menyusun qawaida aqidati ahlil haq, akan pondasi-pondasi akidah ahlil haq. Kaidah orang-orang yang bujur. Sidin tulis nang kayak sifat 20 tuh. Sidin tuh manuakan kayak itu. Artinya bila sudah kita paham sifat 20, selamat dari akidah-akidah yang tersalah. Itu maksudnya. Bukan membatasi sifat Allah, kada membatasi, cuma dengan cara kayak itu kita selamat dari akidah-akidah yang sesat. Kita belajar bahwa Allah bersifat wujud. Nah, berarti kita selamat dari orang yang memandangkan Tuhan itu kada ada. Kita belajar Allah bersifat qidam, berarti kita selamat dari orang yang memandangkan Tuhan itu diciptakan, Tuhan gunung, Tuhan apa segala macam. Nah, dan lain sebagainya. Wa harrara adillataha, bahkan sidin menguraikan, menjelaskan adillataha akan dalil-dalilnya. Letipin wujud tuh ada dalilnya, qidam ada dalilnya ya kalau. Nah, sidin uraikan dalil-dalilnya. Wahia yaitu al-aqidatul lati, yaitu akidah yang. Nah, jadi sidin pondasinya sudah sidin susun, imbah itu dalil-dalilnya sudah sidin uraikan, yaitu sehingga menjadilah sebuah akidah allati, yang akidah tersebut istama'at 'alaiha as-sahabah. Nah, jadi kada keluar sidin mengambil dari akidah yang menyepakati akan akidah tersebut oleh sahabat Rasulullah. Nah, jadi sidin belajar lawan guru sidin belajar dengan guru terus sampai kepada sahabat yang akidahnya itu. Nah, waman ba'dahum, dan orang yang sesudah sahabat. Siapa? Murid sahabat dan muridnya oleh murid sahabat. Nah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, wa min khiyarit tabi'in, dan bubuhan muridnya sahabat yang terpilih. Khiyarit tabi'in ini murid-murid sahabat yang terpilih. Nah, jadi seandainya kita nih belajar sifat 20, maka sama artinya kita mempelajari akidahnya sahabat Rasulullah, akidahnya muridnya sahabat Rasulullah, dan akidahnya muridnya sahabat Rasulullah, yang disebut akidah salafus saleh. Wahia, inilah jasidin aqidatu ahlil haq, akidah yang sebenar-benarnya. Jadi kita berisi dalil, sudah ada tulisannya dalam kitab Risalah Mu'awanah 2, sudah berisi kitab yang menjelaskan bahwa akidah tauhid itu Asy'ariyah. Pertama dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Pernah sudah membaca kitabnya loh kan itu. Nah, yang kedua ini pulang. Nah, Sidin Habib Abdullah Haddad ini hidupnya kurang lebih di zaman Syekh Saman Al-Madani. Nah, karena Sidin menurut riwayat Sidin dalam riwayat Habib Abdullah Haddad pernah bertemuan dengan Syekh Saman Al-Madani waktu berjalan ke Madinah, berarti kan sejaman. Nah, artinya tadahulu Sidin hidup pada orang Wahini yang menyalahkan Asy'ariyah toh. Tadahulu Sidin hidup, ta'alim Sidin, karangan Sidin banyak. Nah, karamat Sidin pun masyhur di Hadramaut. Itulah jasidin wahiyya aqidatu ahlil haq min ahli kulli zamanin wa makanin. Nah,
yaitu dari penduduk tiap masa dan tiap tempat di zaman sidin kayak itu. Tiap masa berlalu, dari mulai zaman sahabat, murid sahabat terus sampai ke sidin, dan tiap tempat wahia aqidatu, itulah akidahnya asalnya kayak itu di sidin. Nah, wahia aqidatu, inilah akidah yang aqidatu jumlati ahli tasawuf. Nah, bahkan orang-orang ahli tasawuf berisi etikatnya Asy'ariyah. Nah, di mana mereka tahu kama haqa dzalika Abul Qasim Al-Qushairi, sebagaimana meriwayatkan dzalika akan perkara ini oleh Abul Qasim Al-Qushairi. Ini dalam fi awali risalatihi, dalam kitab Risalah Sidin. Nya ada naran kitab Risalah Qushairiyah. Nah, yang mengarang Abul Qasim Al-Qushairi. Sidin ini termasuk rujukan ulama tasawuf Sidin. Kitab Sidin termasuk kitab rujukan. Nah, dalam kitab Sidin, ujar Habib Abdullah Al-Haddad di awal mukaddimahnya menulis bahwa ulama-ulama tasawuf yang di zaman Imam Qushairi nih sampai ke atasnya itu etikatnya Asy'ariyah. Nah, itu etikatnya Asy'ariyah. Nah, wahya bihamdillah aqidatuna, dan dengan etikat yang Asy'ariyah ini, wahya etikat Asy'ariyah, bihamdillah, kita dengan memuji Allah jasidin, aqidatuna, itulah akidah kita sekarang. Nah, ini pengakuan Habib Abdullah Al-Haddad. Wa aqidatu ikhwanina, dan akidah saudara-saudara kita, minas sadati, dari bubuhan para habaib pimpinan bahari, al-ma'rufin, yang mereka itu terkenal, al-Husainain, yang mereka itu juriyat dari Hasan dan Husain. Nah, al-ma'rufin yang lebih dikenal lagi dengan bi Ali Abi Alawi, keturunan Abi Alawi, Ali Ba'alawi juga. Nah, jadi di Hadramaut Bahari itu bubuhan Asy'ariyah bertanya tikatnya. Ini Habib Abdul Haddad Madahi. Jadi kalau ada siapa saja, bahkan misalnya ada Habib juga menyimpang dari akidah Asy'ariyah, itu berarti menyimpang dari ajaran pada tuannya. Nah, dan ini akidah adalah akidati aslafina, akidah pendahulu-pendahulu kami, min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Rasulullah, jar Habib Abdullah Al-Haddad, ila yaumina hadza, sampai hari ini, sampai waktu hari ini yang Sidin menulis kitabnya itu. Nah, akidah Asy'ariyah itulah yang kada balain dengan akidahnya pada Tuan Sidin Madahi, min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kanal Imam Al-Muhajir Jaddus Sadah, bisa dibaca jad, bisa dibaca jid lah, boleh aja tuh. Jaddus Sadati Al-Madhkurina. Nah, Imam Al-Muhajir Sidin ini adalah nenek moyangnya Sadah. Arti Sadah itu bubuhan pemuka-pemuka habaib, bisi nenek moyang, yaitu Imam Muhajir Al-Madhkurin, yang terkenal naran Sidin Sayyidi Al-Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum. Nah, jadi Imam Al-Muhajir ini, Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu anhum ini, lama manakala Sidin ra'a, melihat zuhural bid'ah, nampak bid'ah di mana-mana, wa kasratal ahwa'i, dan banyaknya orang-orang memperturuti hawa nafsunya. Jadi bid'ah itu merata di masyarakat. Sidin melihat waktu itu lah, waktu zaman Habib Ahmad Al-Muhajir ini. Nah, waqtilafal ara'i, dan banyaknya perbedaan pendapat dalam ilmu fikih waktu itu, bil Iraq, di kota Irak. Sidin berdiam di kota Irak waktu itu. Jadi banyak benar waktu itu Sidin aliran-aliran yang sesat-sesat ini, nah, yang macam-macam. Nah, ini yang kisahnya Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sidin, yang merasakan, mengalami banyaknya bid'ah itu pada Tuan Sidin Imam Ahmad Al-Muhajir ini waktu berdiam di Irak. Maka Sidin karena di Irak ini sudah kebanyakan yang aliran-aliran sesat, fikih banyak khilafiyah, manusianya banyak memperturuti hawa nafsunya, maka hajara minha, Sidin meninggalkan kota Irak. Nah, ini pernah dikisahkan Guru Sumbul Bahari waktu belajar kitab. Nah, walam yazal taqa'u Allah taala bihi yang takhilu fil ardi. Lalu Sidin terus menerus berpindah-pindah di muka bumi ini sesuai kemana Sidin berjalan, sesuai arahan Tuhan. Nah, berpindah ke sini rasa kada pas, berpindah ke sana rasa kada pas, mencari tempat yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang Sidin anut ini. Nah,
berpindah-pindah ke mana hatta sehingga sidin ata sampailah arda Hadramaut ke bumi Hadramaut. Nah, asalnya bumi Hadramaut itu kenapa disebut Hadramaut? Karena di situ ada banyu. Nah, artinya bila hadir di situ pilihannya satu aja, mati biasanya. Kehausan ada banyu asalnya. Nah, jadi karena di situ ada banyu, orang kada mau berdiam di situ. Ya Hadramaut kada mau berdiam asalnya. Nah, lalu sunyi Hadramaut itu tempatnya memang kada ada yang berdiam di situ karena kada ada banyu. Nah, lalu Habib Ahmad Al-Muhajir, karena disebut Al-Muhajir, orangnya hijrah dari Irak mencari-cari tempat bertamuan Hadramaut. Ya sidin ini sunyi, kada ada orangnya, berarti masih steril dari aliran-aliran sesat. Lalu sidin pilih berdiam di situ. Sidin tabuk karamat sidin banyu keluar. Nah, di situ. Jadi di Hadramaut itulah sidin memulai faqama biha, maka sidin bermukim di situ. Nah, jadi seandainya ada pertanyaan nih, di Hadramaut tuh siapa nenek moyang yang pemulaan berdiam? Kan asalnya kan di Madinah loh, kan ini jurid Rasulullah. Nah, sidin yang memulai Hadramaut tuh Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Ila an tuwfiya, sampai sidin wafat berdiam di situ. Fa barakallahu fi akhbih, maka Allah memberkati juriyat sidin hatta istahara sehingga masyhurlah, menyebarlah juriyat sidin tadi minhu dari sidin al-jammul ghafir, akan jamaah yang sangat banyak, bil ilmi, yang juriyat sidin itu menguasai ilmu, wal ibadah, ahli ilmu, wal wilayah, bahkan mereka tuh wali-wali berataan, wal ma'rifah, ahli ma'rifah berataan. Nah, yang berdiam di Hadramaut itu, nah itu berataan tuh juriyat dari sidin tuh. Walam ya'rid lahum ma'arada li jama'atin min ahlil bait an-nabawi, dan kada terjadi, kada menimpa, lam ya'rid kada menimpa lahum bagi mereka ma'arada yang menimpa li jama'atin min ahlil baiti an-nabawi. Nah, kada terjadi juriyat sidin, kada menimpa kepada juriyat sidin yang berdiam di Hadramaut itu sebagaimana menimpa terjadi terhadap juriyat sidin, terhadap juriyat Rasulullah yang berada di luar Hadramaut. Kan ada masih juriyat sidin yang berdiam di Irak misalnya, atau bubuhan juriyat Nabi yang di Irak itu tuh tempat karena fitnah. Nah, sidin ini membawa juriyat sidin berdiam ke Hadramaut itu selamat. Ma ya'rid, kada terjadi sesuatu yang menimpa kepada yang ada di Hadramaut ini sebagaimana sudah menimpa bagi jamaah sidin atau bagi juriyat Nabi yang ada di luar Hadramaut itu. Jadi sidin membawa rombongan juriyat itu ke Hadramaut supaya selamat akidah dan selamat iman gitu. Nah, min intihalil bid'ah, nah dari terjerumus kepada bid'ah, wa itba'il ahwa, dan mengikut hawa nafsu, al mudillati, yang sesat, bi barakati niyati hadal imam, dengan berkat niat imam ini, al mu'taman, yang sidin itu dipercayai. Nah, dan berkat wa firarihi, sidin itu meninggalkannya akan negeri Baghdad, bidinihi, karena menyelamatkan agama sidin, min mawadhi'il fitan, dari tempat-tempat banyaknya fitnah. Mawadhi'il fitan itu tempat-tempat yang di situ banyak fitnah. Lari dari situ, menghindar menuju ke Hadramaut. Orang kan tapi aku datang ke Hadramaut waktu itu karena orang tahu Pak Hadramaut ini tempatnya sakit. Padahal waktu sidin datang ke sana nyaman, karamat kan sidin. Wallahu ta'ala yujzihi anna afdala ma jaza walidan an waladih. Mudah-mudahan Allah membalas akan sidin sebagaimana sebagus-bagus balasan yang membalas akan jasa orang tua terhadap jasa orang tua atas kebaikannya terhadap anaknya. Nah, wa yarfa'u darajatahu ma'abaihi al-kirami, dan Allah mengangkat derajat sidin bersama bersama pada tuan sidin yang bahari-bahari yang mulia, fi illiyin, dalam surga yang illiyin nih. Wa yulhiquna, dan Allah pun memasukkan kita bihim, dalam gulungan mereka, bi khair wa afiyah, dalam kebaikan dan keapiatan, ghairi mubaddilin lah, kada berubah-ubah kita itikad, wala mabtunin, kada juga kita terfitnah, kita karena fitnah. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang pengasih. Nah, titik di situ. Ini sejarah, sidin mengungkapkan sedikit kisah sejarah. Lalu seandainya banglah ujar guru bahari, seandainya Imam Ahmad Al-Muhajir ini ada pindah ke Hadramaut, itu tuh bisa habis ajaran yang ahlu sunnah wal jamaah etikat asy'ariyah itu bisa habis, di mana habis di Irak, karena waktu itu kan terjadi peperangan juga, ada pembunuhan segala macam, tersebar fitnah di mana-mana. Lalu sidin berhijrah
Hadramaut itu membawa akidah, membawa agama dan keimanan yang bujur supaya selamat. Nah itu. Wal Maturidiyatu, dan bermula manhaj Maturidiyah itu ujar Habib Abdul Al-Haddad kal Asy'ariyah, sama seperti Asy'ariyah fi jami'i ma taqaddama. Nah, pada permasalahan yang sudah terurai di atas. Nah, jadi akidah kita untuk pintangan i'tiqad itu dua. Dari segi rujukan, ikutan. Yang diikuti memang Nabi juga, cuma mengetahui kayak apa Nabi yang bujur itu diulahkan sudah dasar-dasar pondasi-pondasinya oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, yang disebut Maturidiyah namanya. Dibedakan sini wal Maturidiyah tuh kal Asy'ariyah, sama. Bi jami'i ma taqaddama. Wallahu a'lam. Ingat situ. Wayam bagilah sambungannya insyaallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاص واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.